Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan tips sehat mengenal jantung. Pada episode kali ini akan kita sampaikan tips sehat mengatasi serangan penyakit jantung koroner. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner di jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Sehingga dengan kata lain, penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, aterosklerosis. Ibu bapak yang saya hormati, pada gambar dapat kita lihat proses terjadinya penyakit jantung koroner yang sudah dimulai dari usia dini, di mana terjadi penyumbatan darah arteri melalui pola hidup yang kurang baik, sehingga menjaga pola hidup sehat sejak usia dini akan menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Faktor resiko penyakit jantung koroner atau PJK ada dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, keturunan atau ras. Dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah seperti merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih, dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol secara berlebih. Ibu bapak yang saya hormati, tanda dan gejala khas penyakit jantung koroner adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada, angina, yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual atau nyeri ulu hati, pusing, rasa berat di dada seperti rasa terbakar. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita simak pertolongan pertama pada penyakit jantung koroner atau PJK. Yang pertama, dengan cara tirah baring, yaitu posisi setengah duduk dengan bantal tinggi. Tubuh bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat. Hal ini untuk persiapan segera membawa pasien ke instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat. Kedua, hindari penderita dari gerakan mendadak dan aktivitas apapun seperti berbicara banyak, mengejan, atau mengedan. Cara yang ketiga yaitu jika penderita mengeluh nyeri yang hebat, maka dapat dibantu menguranginya dengan pemberian obat-obatan golongan nitrat seperti isosorbit dinitrat, sedokart, nitral atau varsorbit diberikan di bawah lidah, dapat diberikan beberapa kali hingga penderita mendapat pertolongan di rumah sakit.
Yang keempat, beberapa anjuran bahwa saat mengeluh serangan jantung harus batuk-batuk adalah mitos yang harus dihindari. Respon batuk hanya disarankan oleh ahli jantung saat terlihat laju jantung yang sangat melambat di monitor rekaman jantung. Hal ini tidak mungkin dilihat pada pasien yang tidak terpasang alat monitor jantung. Yang kelima, segera telepon ke layanan 119. Ibu bapak yang saya hormati, kendalikan penyakit jantung koroner atau PJK dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ibu bapak yang saya hormati, diet pada jantung koroner. Yang pertama, batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah tinggi seperti hipertensi. Yang kedua, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga, bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi. Contoh sumber hidrat arang seperti beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula, dan sebagainya. Yang keempat, hindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, lebak, dan nangka muda. Diet pada jantung koroner yang kelima adalah semua buah boleh dimakan, kecuali nangka masak, durian, alpukat diberikan dalam jumlah terbatas. Keenam, makanan yang sebaiknya dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Ketujuh, dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Kedelapan, dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang. Kesembilan, usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental. Sahabat sehat, jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang tips sehat mengatasi serangan penyakit jantung koroner. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.